Vina. Dan selanjutnya dengan kita semua akan diajak untuk bernyanyi bersama dari Mazmur 150 yang posisinya dari Kak Rahel. Ya, marilah kita bersama-sama menikmati home concert pada sore hari ini dengan tajuk Harmony of the Heart. Marilah kita sembah Allah yang besar, kendangkan lagu berpuji namanya, angkatlah hatimu bersukacita, sebab Tuhan baik, haleluya. Marilah kita sembah Allah yang besar, kendangkan lagu berpuji namanya, angkatlah hatimu bersukacita, sebab Tuhan baik,
Ya, jadi nyanyian yang baru tadi kita dengar itu adalah jenis nyanyian Mazmur Gregorian. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan Mazmur Gregorian. Pada abad ke-7, Paus Gregorius mengumpulkan nyanyian dan membentuk cara bernyanyi dalam ibadah. Viva Voce merupakan metode yang dipakai dalam nyanyian Gregorian, yaitu metode yang mengulang contoh nyanyian secara lisan. Hal tersebut dilakukan agar nyanyian dapat mudah diingat. Arti kata Viva Voce sendiri adalah suara yang hidup, sehingga metode ini dapat menjiwai mazmur yang dilantunkan oleh seorang kantorian. Nyanyian Gregorian ditulis dalam notasi di dalam 4 garis sebagai normal. Ciri khas dari nyanyian Gregorian adalah penggunaan pola melismatik dalam nyanyian atau banyak nada di dalam satu suku kata. Mazmur Gregorian Kyrie eleison biasanya dinyanyikan pada saat misa atau ibadah minggu. Kyrie eleison sendiri merupakan nyanyian yang berasal dari Mazmur 6 yang berarti Tuhan kasihanilah. Nyanyian ini merupakan nyanyian untuk memohon pengampunan dari Tuhan agar diselamatkan. Penjiwaan dari nyanyian Gregorian ini membentuk pemaknaan yang dalam atas refleksi iman Daud yang meminta pengampunan dan pertolongan kepada Tuhan. Baik, yang selanjutnya adalah Mazmur Jolino. Mazmur Jolino ini sendiri dibawakan oleh Joseph Jolino atau diciptakan oleh Joseph Jolino yang merupakan salah seorang komponis dan juga tokoh reformator liturgi di Prancis. Mazmur ini sendiri merupakan adaptasi terjemahan Mazmur dari Alkitab versi original terjemahan Prancis, di mana Mazmur ini digunakan di kalangan Katolik Prancis versi Douai Reims. Ciri khas dari
Mazmur Jolino ini sendiri adalah penggunaan antifon dan refren di sepanjang Mazmur, sehingga refren ini memainkan peran penafsiran yang signifikan. Antifon memberikan isyarat kepada jemaat tentang tema atau gambaran kunci dalam teks. Oleh karena itu, Mazmur ini memiliki struktur responsorial di mana paduan suara atau solis akan menyanyikan bait dan umat akan menyanyikan refren. Dalam menyanyikan Mazmur Jolino ini, solis atau paduan suara haruslah melagu-lantunkan teks Mazmur sebagaimana tertulis di dalam terjemahan Alkitab, sehingga menjadi penting untuk memperhatikan bait dan pola ritmenya, di mana saat menyanyikan bait-bait Mazmur ini, semua teks dalam setiap hitungan harus sesuai dengan struktur beat atau ritmenya. Salah satu Mazmur ciptaan Joseph Jolino yang paling terkenal adalah Mazmur 23, yaitu My Shepherd is the Lord, atau bahasa Indonesianya Tuhan adalah gembalaku. Berikut contoh dari
Ya, agak ketinggian yang mic-nya, maaf. Ya, kita sudah mendengarkan dari Mazmur Jolino. Kemudian kita beralih pada Mazmur Tanggapan. Mazmur Tanggapan itu apa sih? Mazmur Tanggapan itu merupakan jenis mazmur yang bersifat responsorial. Teman-teman bisa tahu ya, dari namanya tanggapan berarti kita menanggapi sebuah sesuatu gitu, atau sebuah injil gitu. Dan di sini cara menyanyikannya responsorial itu ketika kantoria atau kantor menyanyikan sebuah bait, umat meresponnya. Sehingga sama seperti tadi Mazmur Jolino, Mazmur Tanggapan ini juga populer di kalangan saudara-saudara kita di Katolik. Dan hal yang menarik adalah dari Mazmur Tanggapan ini, dalam baitnya itu ada yang namanya reciting note. Jadi itu ada nada, tapi kita cara menyanyikannya itu dengan seperti kita membaca. Kemudian ada yang namanya median cadence atau irama nada setelah bacaan, dan kemudian ada final cadence, dan itu adalah irama penutup untuk bait. Dan saya di sini mengambilnya dalam Mazmur 7. Syair dan lagu diciptakan oleh Antonius Sutanto, atau biasanya kita sebut Romo Sutanto, yang sekarang sudah bersama dengan kami di surga. Dan seperti apa Mazmur Tanggapannya? Mari kita lihat. telah memerintahkan penghakiman.
Ia menggali lubang dan ia sendiri jatuh di dalamnya. Kelaliman yang dilakukan diri sendiri. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan Maha Tinggi. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan Mazmur dari warisan gereja Protestan, yaitu Mazmur Jenewa. Ini fun fact, Mazmur Jenewa ini mazmur yang cukup horor bagi pemusik kapel di mana lagi, karena tantangannya cukup kuat ya untuk menyanyikan lagu ini, sering sekali ada kesalahan. Ya, jadi Mazmur Jenewa ini merupakan mazmur yang digagas oleh Johannes Calvin dengan rekan sekerjanya. Ciri khas dari Mazmur Jenewa adalah bentuk nyanyian strofi atau nyanyian berbalik. Pola musik pada Mazmur Jenewa berbentuk metrikal, sehingga kalau kita perhatikan itu terdapat pola yang berulang pada nyanyian. Ciri khas lainnya dalam Mazmur Jenewa adalah penggunaan satu nada pada satu suku kata dan hanya menggunakan dua tipe nada, yaitu nada yang panjang atau long note dan nada yang pendek atau short note. Mazmur yang akan saya nyanyikan ini Mazmur 104. Mazmur ini diciptakan di Jenewa pada tahun 1542 sampai 1543. Mazmur 104 merupakan mazmur yang bertemakan kekaguman atas ciptaan Tuhan yang indah di dunia. Mazmur ini menjadi refleksi iman Daud atas keagungan Tuhan yang menjadikan bumi kaya dengan keindahan ciptaan Tuhan dan manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dengan alam ciptaan Tuhan. Kekaguman atas ciptaan Tuhan diekspresikan dengan baik dalam gaya nyanyian Mazmur Jenewa. Berikut akan saya nyanyikan. Ya Tuhan
dalamnya. Kapal berlayar menanginya, walau bahaya ombak-ombaknya. Naga besar mengadungnya selalu, ia pun hanya mainan di tanganmu. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ada nafas hidupku. Aku hendak bermasmur kepadamu. Biarlah nyanyianku berkenan, biarlah nyanyianku berkenan. Oleh-Mu Tuhan hatiku senang. Biar penjahat hilang dari dunia, nyanyi jiwaku, nyanyi haleluya. Gimana teman-teman, cukup horor? Kalau tadi Mazmur Jenewa, dan kita akan selanjutnya agak lebih maju lagi yang disebut adalah Mazmur kontemporer dan Mazmur etnik. Apa sih Mazmur kontemporer dan Mazmur etnik? Mazmur kontemporer dan Mazmur etnik itu adalah Mazmur yang melambangkan masa kini atau melambangkan konteks yang terjadi di sekitar kita. Dan Mazmur etnik ini juga sifatnya itu lebih ekspresif, sehingga orang yang menyanyikannya itu juga mengandung ciri khasnya masing-masing. Dan dalam Mazmur etnik itu syair atau lagunya, musiknya itu bersifat horizontal atau membumi, sehingga lebih kepada masyarakatnya, bagaimana mereka berkumpul, bersosialisasi, dan itu mereka menjadikan sebuah lagu. Dan saat ini saya akan menyanyikan salah satu Mazmur etnik dari Kalimantan, dan Mazmur ini berdasarkan pada Mazmur 23. Itu adalah aku tak takut bahaya. Gada dan tongkatmu menghiburku, hidangan kau berimu kalaku. Biarlah ku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan.
Sawadikap. Oke, seperti dari bahasa saya sendiri, saya melanjutkan Mazmur dari Mazmur Bang Joshua, yaitu kontemporer dan piknik. Seorang tokoh David R.A. mengatakan, seiring berjalannya zaman, umat haruslah mempunyai sebuah nyanyian yang otentik dan juga kontekstual. Nyanyian tersebut haruslah merefleksikan bagaimana jemaat itu, bagaimana kehidupan jemaat itu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, suatu nyanyian jemaat yang otentik haruslah merefleksikan siapa diri mereka secara kultural, waktu dan tempat mereka tinggal, dan iman dari hati dan pikiran mereka. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dari terbentuknya nyanyian dan juga mazmur kontemporer dan piknik. Namun perlu diketahui, meskipun jenis mazmur kontemporer dan piknik ini terlahir dan sangat eksis di zaman sekarang ini, hal tersebut tidak kemudian menggantikan nyanyian jemaat atau mazmur pada era-era sebelumnya seperti yang kita nyanyikan pada bagian-bagian awal tadi. Namun munculnya nyanyian kontemporer dan etnik ini justru memberikan alternatif serta keanekaragaman corak dalam peribadahan kekristenan pada zaman sekarang. Berikut adalah salah satu lagu dari Thailand yang berjudul, bahasa Inggrisnya atau bahasa Thailandnya? Bahasa Inggrisnya saja ya. Happy is he who walks in God's way dari Mazmur 1. Bahasa Thailandnya Kwang Suk Yong Yong Kong Masu Kutang Chow.
Mazmur itu paling seru kalau dinyanyikan lebih dari satu orang bersama-sama. Jadi nanti sepanjang sesi kedua ini kita akan melihat berbagai kolaborasi dan tentunya juga akan melibatkan kita semua untuk bernyanyi bersama-sama. Dan secara khusus apa yang ada di sesi kedua ini, apakah Dina? Yang pastinya ada karya-karya indah dari para peserta kelas. Jadi 3 peserta kelas ini kita menciptakan nyanyian Mazmur berdasarkan Mazmur. Nanti kita bisa menikmati karya mereka. Dan ini sebenarnya dari bagian tugas mereka ujian tengah semester, di mana tugas mereka adalah mengubah sebuah nyanyian. Dalam hal ini adalah Mazmur. Seru deh pokoknya. Makanya kita akan bisa bernyanyi bersama karena nyanyian ini adalah nyanyian jemaat, sehingga bisa diikuti bersama oleh banyak orang. Tanpa berlama-lama lagi, Kita lanjut ke sesi kedua. sesi kedua kita sambut Evan, Alex, dan Jojo. Halo yang tadi sahabat Ikam sekarang annyeonghaseyo. Orania sang sadia, Orania sang sadia. In God's temple, praise the Lord God. Orania sang
dia karena dia sudah ditulis dan dipublikasi di dalam buku Kidung Jemaat nomor 415, yaitu adaptasi dari Mazmur 23 karya Bapak Celsius Aquan. Dan hari ini kita mau mengajak semua kita yang ada di sini untuk bernyanyi bersama dengan nuansa. Jadi satu ketika saya bercakap dengan Pak Aquan, beliau sekarang sedang sakit keras, tapi beliau masih sempat waktu itu berdiskusi kalau tidak salah di kelas apa kita? Lab nyanyian Jumat 1 ya. Jadi beliau datang secara Zoom dan kita ngobrol-ngobrol, lalu dia bercerita tentang Mazmur ini. Jadi ada banyak aransemen sebenarnya yang dibuat untuk Mazmur 23, ada yang roncok, ada yang pop, ada yang jazz dan sebagainya. Padahal kita kehilangan etnis yang sesungguhnya adalah Papua. Jadi Pak Celsius Aquan adalah keturunan Papua. Beliau menikah dengan Ibu Win, suku Jawa, dan memang dia sudah bermigrasi ke Pulau Jawa. Tapi dia menciptakan karya Mas Gembala Baik ini dengan mengingat pentatonis Papua, kampung halamannya sendiri. Dan sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dengan nuansa tersebut. Mari bermasmur. Yes.
Jadi ini spesial banget. Yang pertama nanti akan ada Jojo, lalu Alex, lalu kemudian Evan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kak Dina, kita mundur. Ya, kembali lagi kalau seperti sudah dibilang Kak Aris dan Kak Dina, ini adalah bagian dari ujian terhadap semester kami, yaitu mengubah nyanyian Mazmur atau membuat nyanyian Mazmur kita sendiri. Dan dalam pembuatannya saya bergumul sekali karena bingung ya, dan juga ini hal kedua saya membuat lagu. Dalam pergumulannya kan Mazmur gitu ya. Saya coba-coba membaca Mazmur dan saya coba merefleksi apa sih yang kejadian apa yang saya alami. Setelah saya baca-baca, saya menemukan sebuah Mazmur dari Mazmur 6. Itu menceritakan tentang pergumulan Daud, tentang dosanya atau tentang hal yang ia lakukan, yaitu dalam Mazmur ini Daud meratapi pergumulannya karena ia telah membunuh Uria, yaitu suami Betsheba. Dan dalam pergumulannya Tuhan akan marah pada dia dan dia berseru pada Tuhan. Dan Mazmur ini menunjukkan betapa bergumulnya Daud ketika ia berseru dan meratapi kesalahan dosanya. Dan dalam ayatnya juga itu terlihat seperti tulangku gemetar, jiwaku terkejut. Dan ketika saya melihat Mazmur ini, ya meskipun saya tidak seperti Daud ya, tetapi saya punya pergumulan sendiri, yaitu salah satunya adalah belum lulus dari kampus ini. Saya masih bergumul, berjuang bersama-sama dengan dosen, teman-teman yang di kampus ini, dan saya ketika saya membaca ini, wah, apa jangan-jangan selama ini Tuhan ingin menegur saya untuk ayo Jo, semangat lagi, kembalikan semangat itu, karena saya pernah mengalami kegagalan dan saya juga bergumul dan sampai saat ini. Dan saya ketika membaca Mazmur ini, saya merasa wah iya, ternyata saya harus bergumul, saya harus berseru pada Tuhan. Dan mungkin inilah isi hati saya melalui lagu Mazmur yang saya ciptakan. Sekilas info dari saya tentang Mazmur yang saya rubah, yaitu dari Mazmur 6, dan saya beri judul adalah Padamu Aku Berseru. Selamat datang.
cukup menyayat hati. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang sangat dekat dengan pengakuan iman Daud yang tadi di dalam ketakutan. Selanjutnya kita lanjut ke Mazmur 8. Mazmur ini saya beri judul Betapa Mulia Engkau Tuhan. Nyanyian Mazmur ini saya ubah dengan inspirasi tema yang disuarakan oleh kampus Green Campus Blue Seminary. Sebenarnya ini juga salah satu tanggapan aku waktu aku tanya KTMI apa sih yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa untuk menggaungkan tema Green Campus Blue Seminary ini. KTMI bilang kamu bisa buat lagu. Disinilah aku membuktikan inilah karyaku yang bertemakan tentang alam. Nah, sedikit cerita tentang Mazmur ini. Mazmur 8 ini cukup kontroversial karena melalui Mazmur ini ada misinterpretasi pada teks yang berbunyi engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Dengan kata ini, manusia punya pemahaman bahwa alam dapat dieksploitasi demi keuntungan manusia. Pandangan yang cukup yang sangat antroposentris ini membuat alam tidak lagi dipandang dengan penuh tanggung jawab untuk dilestarikan. Jadi lagu ini aku ubah dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa di samping manusia memiliki keistimewaan untuk menguasai alam, terdapat tanggung jawab yang besar kepada Tuhan untuk melestarikan alam tersebut sebagai bentuk memuliakan Tuhan. Lagu ini akan saya nyanyikan bersama dosen saya, Kak Rahel. Betapa
Ini? Oke, sama seperti teman-teman tadi, saya juga membuatkan sebuah bahan Mazmur. Mazmur ini terinspirasi dari kenangan saya sendiri, maksudnya pengalaman hidup saya sendiri. Itu dari Mazmur 146, dialah pertolonganku. Ini sebenarnya ketika kelas bernyanyi Mazmur disuruh untuk membuat sebuah Mazmur, saya sangat bergumul. Saya seorang penyanyi tapi saya tidak bisa bermain musik. Jadi maksudnya kalau bisa bermain musik lebih identik kalau bisa membuat nyanyian begitu. Saya cuma bisa menyanyikan apa yang dihasilkan oleh pemusik komposer. Nah, saya bergumul tiba satu malam saya melihat suatu di Instagram. Saya melihat quotes tentang ayah. Perlu kita ketahui, saya adalah seorang anak yang tidak mengenal ayah. Saya waktu kecil ayah saya sudah meninggal, dan saya tidak pernah melihat ayah saya di mana gitu. Jadi waktu itu saya lihat terus Instagram, isinya begini, coba spill chat kamu sama bokap, dan isinya kosong gelap gitu. Jadi relate banget sama saya. Jadi situ saya menangis dan saya menelpon mama saya. Saya bilang sama mama saya, "Mah, kenapa saya begini? Kenapa ya kita begini? Mama ditinggalkan suami mama, aku ditinggalkan sama ayah." Terus mama bilang, "Siapa bilang kamu tidak punya ayah? Siapa bilang kamu tidak punya? Siapa yang meninggalkan kamu? Kita punya bapak di surga." Mama saya bilang begitu. Dan mama saya mengutip dari Mazmur 146, dia mengatakan, Allah Tuhan adalah pertolongan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberkati janda dan anak yatim. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu berada di dekat kita. Segala keperluan kita dicukupkan. Maka ngapain bersedih? Harusnya kamu bersuka cita. Oleh karena itu, meskipun behind the scene dari pembuatan Mazmur saya ini sedih, tapi saya membuka Mazmur ini dengan nyanyian sukacita karena saya bersukacita sebab Allah saudara. Mazmur ini saya susun sesuai dengan kepribadian saya. Mungkin teman-teman dekat tahu saya pribadi yang ceria, yang tidak pernah nilai, tapi saya selalu in the high, maksudnya jadi Mazmur saya ini saya ingin mengajak semua rekan-rekan yang datang di ayat yang keempat nanti dan kelima bernyanyi bersama-sama. Kalau mau menari juga bisa menari bersama. Mari kita rekan-rekan saya pas bernyanyi Mazmur.
Iya, yang spesial. Apa spesialnya Kak? Tentu apresiasi khusus dari awal sampai akhir. Ini Ibu Ketua kita duduk manis di depan. Ini adalah dukungan yang sangat hangat untuk mahasiswa tentunya, dan kelangsungan kelas berkarya Mas Muri. Dan tidak berlama-lama lagi untuk Ibu Septeni Lakawan, kami undang untuk menyampaikan secara langsung satu buah kata-kata saya tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk kelas bernyanyi Mazmur, khususnya untuk 3 bintang. Bukan bintang Kejora, mungkin bintang Daud ya. Dan juga untuk kedua dosen, terima kasih banyak. Dan semoga kita semua yang hadir sungguh merasakan kita semua yang berhadir. Semua lagunya indah. Dan oleh karena itu saya punya proposal untuk berbicara dengan panitia untuk perayaan Dies Natalis ke-89. Kita ada rencana kembali melayani di gereja melalui nyanyian. Bisakah lagu-lagu tadi juga dibawakan? Karena itu kami orisinil ya dari kelas ini. Semoga tadi ada yang rekam supaya cuplikannya muncul di media sosial STRT Jakarta, TikTok, di Instagram dan seterusnya. Nah, sebagai tanda apresiasi. Kalau saya bilang saya doakan kan gak ada bukti ya, tapi saya sungguh mendoakan untuk acara ini. Lalu saya memberikan khusus semua yang sudah menjadi pantangan kan, gak boleh dimakan menjelang closing ini. Nah, semoga sesudah ini semuanya bisa dinikmati, khusus untuk 3 bintang Daud dan ibu-ibunya, dan semua yang pendukung sampai makeup artis juga, ya. Theo juga yang sudah mengatur. Dan terima kasih tadi akhirnya Kak Rakel menyebutkan nama 3 bintang karena di awal tidak disebut nama mereka. Dan mungkin ada yang datang orang baru, ada ponakan saya khusus datang yang belum mengenal nama ketiga bintang tadi sudah disebutkan. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama tim pemimpin dan kampus kita, luar biasa Tuhan memberkati kita. Adakah yang bersedia menerima ini saya? Ada penggemar mereka di sini? Ya, terima kasih Kak Septeni untuk apresiasi yang diberikan. Sangat berarti sekali untuk teman-teman, dan mungkin ini menjadi penyemangat juga untuk kita. Mungkin nanti teman-teman yang belum mengambil kelas ini bisa mengambil tahun depan. Alumni mungkin jadi pendengar ya. Kelas ini mungkin akan dibuka, nanti diumumkan kapan ya. Tapi yang pasti akan terus dibuka kelas ini karena begitu kan Kak?
Kami, saya dan Kak Rahel, mengucapkan terima kasih untuk kalian bertiga. Ya, untuk prosesnya Kita panggil ya. oh iya, silakan boleh ke depan. Kita panggil satu persatu aja yang belum kenal. Yang pertama kita panggilkan Alexandro Christian. Yang kedua ini kayak saya ingat Evan Mangara Tuasina. Dan yang ketiga Jonathan Almer. Mungkin kita perlu tanya Kak, bagaimana perasaan mereka sekarang? Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan Evan, Dodo, dan Alex setelah bernyanyi? Jujur tadi dari awal sebelum mulai konser pressure itu sangat terasa ya, maksudnya dimana ketua STF Jakarta datang, dosen-dosen pada datang, dan terutama Kak Michelle, Jangan lupa yang di pojok kanan sebelah. Parasi, jadi pressure itu sangat takutnya, wah gimana nanti kalau kita di komen begini. Tetapi untuk lagu pertama mungkin tadi masih terasa kakunya, tapi untuk lagu kedua dan ketiga lepaskan. Perasaan aku seneng banget. Konsernya udah selesai, kita udah bisa santai, kita udah bisa melanggar apa yang dilarang. Tapi kita harus fokus. Ya, tapi setidaknya satu uas sudah selesai. Gitu kan. Yang terima kasih juga buat yang udah membantu acara ini, dari yang membantu make up, yang membantu merekam, audio, dan yang lainnya nggak bisa aku sebut banyak. Pianis, Angel, Theo juga. Stage manager kita Herman. Yang sejak 2 hari yang lalu udah mulai cerewet ngatur kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Udah cukup. Singkat saja, karena sebelumnya saya pernah mengambil kelas ini, cuman saya kurang mendapatkan apa itu bermazmur. Karena memang kondisinya pada saat itu online dan gimana sih bernyanyi kan kehidupan lain. Saya, tahun ini saya coba ambil lagi deh kelasnya, dan puji Tuhan saya bisa merasakan bagaimana naik turunnya pemazmur dalam membuat nyanyian, bagaimana bergumulnya seorang pembuat lagu, seorang peser, dan juga dalam kita semua masing-masing kita bergumul sama-sama, dan inilah rasanya ternyata menciptakan sebuah karya. Dan satu hal yang penting dan juga bermakna dalam pemazmur ini adalah nyanyian apapun, nyanyian yang mazmur itu tujuannya adalah untuk Tuhan, dan segala sesuatu yang kita nyanyikan. Dan dalam kelas pun waktu itu siapa pernah bilang Ki bene kata jadi artinya itu bernyanyi. Yang bernyanyi berdoa 2 kali. Ya. Jadi inilah akhir
jumpa, selamat istirahat, Tuhan memberkati kita semua.